Tanggal 30 Januari 1948, masyarakat India dan dunia dikejutkan dengan tewasnya Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan Mahatma Gandhi. Gandhi tewas diberondol peluru oleh seorang pemuda India berusia 38 tahun bernama Nathuram Vinayak Godse. Dan yang paling mengejutkan lagi, pembunuhan Gandhi tersebut bukan hanya dilakukan oleh saudara sebangsanya, tapi juga saudara seiman dari Gandhi yang memeluk agama Hindu. Godse dan seorang kaki tangannya kemudian dihukum mati oleh pemerintah India dan beberapa orang lainnya yang terlibat dihukum penjara seumur hidup. Namun anehnya, selang beberapa tahun setelah kejadian itu, Godse oleh sebagian politisi Hindu dianggap sebagai pahlawan. Bahkan salah satu politisi dari partai BJP di India menyebutnya sebagai seorang patriot. Lantas apa kaitannya insiden membunuh bapak bangsa tersebut dengan Narendra Modi, Perdana Menteri India dan tokoh yang mau kita bahas dalam video ini? Untuk membahas ideologi dari Narendra Modi, kita harus pelan-pelan yang dimulai dari profilnya. Narendra Damodar Das Modi, seorang tokoh besar yang membawa perubahan dalam hidupnya. Modi lahir di Patnagar, kota kecil di negara bagian Gujarat, India. Semasa kecilnya, Modi bukanlah sosok anak yang menonjol. Dia adalah anak yang biasa-biasa saja. Hanya saja guru-gurunya menggambarkan Modi sebagai siswa yang terampil dalam hal berdebat. Ia kerap menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah dan sangat tertarik dengan seni teater. Pada usia 17 tahun, Modi kabur dari rumahnya karena menolak untuk dijodohkan oleh orang tuanya sendiri. Dia menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk berkeliling India sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Delhi, di mana ia mempelajari ilmu politik. Ketertarikan Narendra Modi pada politik bermula saat dia masih remaja tanggung, ketika dia membantu ayahnya berjualan teh di dekat kantor cabang Partai Kongres yang berkuasa di India saat itu. Di usia yang masih sangat muda, Narendra Modi mulai menghadiri pertemuan harian organisasi Rashtriya Swayam Sepak Sakh atau RRS, yang disebut sebagai organisasi sukarelawan terbesar yang ada di India. Kelompok ini mengusung ideologi nasionalis Hindu yang memimpikan dominasi penganut agama Hindu di India. Sebelumnya, kelompok nasionalis Hindu disingkirkan oleh bapak bangsa India saat itu, yakni Jawaharlal Nehru. Nehru memiliki visi untuk membangun India sebagai negara sekuler di atas berbagai macam etnis dan agama yang kompleks. Pada tahun 1985, Narendra Modi kemudian bergabung dengan partai politik nasionalis Hindu bernama Bharatiya Janata Party atau BJP. BJP inilah kemudian yang mengubah jalan cerita Narendra Damodar Das Modi, anak penjual teh yang menjadi Perdana Menteri India. Sejak saat itu, karir politik Modi terus menanjak. Pada tahun 1991, ia diangkat sebagai Dewan Eksekutif Nasional Partai BJP. 4 tahun kemudian, Modi bekerja di belakang layar untuk memenangkan Partai BJP dalam pemilihan umum di daerah Gujarat, India. Kemudian pada tahun 2001, ia berhasil memenangkan pemilihan Majelis Umum Gujarat dan terpilih sebagai Menteri Besar Gujarat selama 13 tahun. Menurut Rahul Verma yang merupakan analis politik di New Delhi, karisma Modi dibangun dari seorang bekas penjual teh yang mampu naik sebagai pemimpin tertinggi India. Sosoknya dengan cepat meraih dukungan luas dari masyarakat kelas bawah hingga menengah. Para pendukungnya beranggapan bahwa Modi bisa memenuhi aspirasi ekonomi mereka. Modi naik dari jajaran keluarga miskin dan telah menjadi simbol. Simbolisme ini sangat kuat di kalangan anak muda India, di mana populasinya terus bertambah dan menjadi kelompok pemilih yang sangat vital. Modi muncul di masa-masa kegelisahan kaum muda tersebut dan menjanjikan mereka sebagai kereta peluru untuk memajukan negara India. Modi berjanji untuk menghadirkan jutaan pekerjaan baru, serta berbagai proyek besar dunia lainnya. Anak muda India ini kemudian tumbuh dengan doktrin bahwa negara mereka tengah berada di rel sebagai negara adikuasa, sama seperti Amerika dan juga China.
Sebelumnya, partai-partai nasionalis Hindu termasuk BJP selalu mendapat suara tidak lebih dari 10% selama beberapa dekade. Namun hal ini kemudian berubah hingga 1990-an, di mana raihan suara dari partai-partai nasionalis Hindu meningkat dari tahun ke tahun. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2014, tahun pemilu di India. Pada tahun 2014, India mengadakan pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai yang terdiri dari dua aliansi besar dan mereka yang tidak tergabung ke dalam dua aliansi tersebut. Dua aliansi tersebut adalah United Progressive Alliance yang dipimpin oleh Partai Indian National Congress atau partainya terahnya Nehru dan Gandhi. Aliansi kedua adalah National Democratic Alliance yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata Party. Hasil pemilihan umum tahun 2014 menunjukkan bahwa aliansi yang dipimpin oleh terahnya Nehru Gandhi mewakili 13 partai di parlemen, sedangkan partainya Narendra Modi mewakili 14 partai. Pada hasil pemilu 2014 tersebut, BJP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dengan meraih 31%, dan aliansi mereka menguasai parlemen yang pada akhirnya menunjuk Narendra Modi sebagai Perdana Menteri. Pertanyaannya kan, kenapa kok bisa partai yang tadinya hanya mendapat tidak lebih dari 10% suara justru kemudian unggul dan kemudian menjadi partai yang begitu besar? Setidaknya ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama ialah saat partai-partai ini memperluas dukungan mereka terhadap penghancuran sebuah masjid peninggalan dinasti Mughal di abad ke-16 untuk digantikan dengan kuil Hindu. Kampanye itu memuncak pada penghancuran masjid oleh 150.000 aktivis Hindu yang memicu kerusuhan di seluruh India dan menewaskan sekitar 2.000 orang. Kedua, untuk menarik simpati dari penganut Hindu, partai BJP dan Narendra Modi mengampanyekan nasionalisme kuat. Kampanye nasionalisme mereka ini mirip dengan yang digaungkan oleh pemimpin-pemimpin negara besar lainnya, seperti Donald Trump yang menyerukan Make America Great Again, atau Xi Jinping dengan slogan Kebangkitan Akbar Rakyat Cina, atau juga dengan Benyamin Netanyahu, pemimpin Israel, dengan slogan agar berbagai bangsa diberi cahaya. Begitu juga pemimpin Rusia yang terkenal yakni Vladimir Putin. Modi juga menggunakan tema serupa dalam retorika kampanye pemilunya yang menyerukan kembalinya kejayaan masa lalu. Ia menyerukan nostalgia pada Raja Rama, tokoh epik yang merupakan intisari dari ajaran agama Hindu di India. BJP dan Narendra Modi menyerukan kampanye yang kental dengan simbol Hindu. Mereka mengatakan Raja Rama adalah raja yang ideal dan pemerintahannya merupakan sistem yang sempurna. Pemerintahan Raja Rama dilahirkan oleh para pendiri bangsa dan pemerintahan partai BJP bekerja untuk mencapai itu, kata Presiden BJP Amit Shah. Modi terus mengobarkan nasionalisme Hindu yang kuat selama masa kampanyenya. Pendukung-pendukungnya bicara tentang masa lalunya yang sederhana dan membandingkannya dengan latar belakang pesaingnya, yakni pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi yang berasal dari dinasti politik Nehru Gandhi. BJP menyombongkan dada bidang Modi sebagai perumpamaan bagi karakternya yang kuat dan macho, seraya menunjukkan serangan India terhadap kelompok militan Pakistan. Seorang wartawan BBC di India, Sautik Biswas, mengatakan kebijakan Modi soal keamanan nasional membuatnya dipilih oleh masyarakat India. Bahkan seorang pemilih di daerah Kolkata, India mengatakan kepada BBC bahwa tidak apa kalau pembangunan yang dilakukan Modi sedikit, tapi Modi membuat negara menjadi aman. Ketiga, meningkatnya politik sayap kanan di India. Selama ini, BJP telah menggabungkan antara politik sayap kanan dengan retorika di tema-tema yang sangat populis. Misalnya, Presiden BJP Amit Shah menyebut imigran gelap sebagai rayap dan berjanji untuk melempar mereka ke Teluk Bengal. Di sisi lain, ia menawarkan kewarganegaraan pada pengungsi Hindu dan Buddha dari negara-negara tetangga seperti Bangladesh dan Pakistan. Sementara itu, Menteri Pertama Uttar Pradesh yang berasal dari partai BJP, yakni bernama Yogi Adityanath, mengatakan partai Kongres yang dipimpin oleh keturunannya Nehru Gandhi atau terahnya Nehru Gandhi terkena infeksi virus hijau. Warna hijau itu mengacu kepada Islam dan Pakistan. Sementara India kental dengan warna oranye yang identik dengan warna kerajaan Hindu di zaman dahulu. Partai Bharatiya Janata Party sebelumnya memiliki nama Bharatiya Janata Sangh
atau BJS yang didirikan pada Oktober tahun 1951. BJP mulai sukses dalam pemilihan pada tahun 1989 ketika memanfaatkan perasaan anti-Muslim dengan menyuruhkan pendirian sebuah kuil Hindu di daerah Ayodhya yang dianggap suci oleh umat Hindu. Akan tetapi, saat itu tempat tersebut diduduki oleh Masjid Babri atau Masjid Babur. Pada tahun 1991, BJP telah meningkatkan daya tarik politiknya. Mereka merebut 117 kursi di Lok Sabha dan mengambil alih kekuasaan di 4 negara bagian. BJP atau BJS didirikan sebagai sayap politik kelompok pro-Hindu bernama Rastriya Swayam Sepak Sakh atau RRS. Kelompok ini mengajukan pembangunan kembali India sesuai dengan budaya Hindu. Masih ingat siapa anggota RRS yang terkenal? Yap, dialah Nathuram Vinayak Godse yang menyarankan 3 timah panas ke tubuh renta bapak bangsa India, Mahatma Gandhi. RRS didirikan pada tahun 1925 oleh Keshav Baliram Hedgewar. Hedgewar sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan ideolog nasionalis Hindu bernama Vinayak Damodar Savarkar yang menekankan perlunya penciptaan bangsa Hindu. RRS maupun BJP menganjurkan Hindutva, sebuah ideologi yang berusaha mendefinisikan budaya India dalam nilai-nilai Hindu. Mereka sangat kritis terhadap kebijakan dan praktek sekuler dari kelompok Kongres Nasional India yang diisi para simpatisan Nehru Gandhi. Dalam bukunya berjudul RRS, Ikon Kanan India, Nilanjan Mukhopadhyay menyebut Vinayak Damodar Savarkar sebagai sosok yang sangat benci dengan Muslim. Savarkar dalam tulisan-tulisannya kerap menggambarkan pemusuhan terhadap Muslim India. Misalnya saja dalam buku berjudul Hindu Padmasahi yang dia tulis setelah keluar penjara, dia menggambarkan Kekaisaran Maratha sebagai pembalas kehormatan Hindu. Dia menulis bahwa perjuangan yang sukses Kekaisaran Maratha dalam militer melawan Kekaisaran Mughal adalah cita-cita yang mulia dan menginspirasi pembentukan Kekaisaran Hindu yang independen. Bahkan dalam kata pengantar buku itu, dia memperingatkan umat Hindu sebagai berikut. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan Narendra Modi? Bagaimanakah ideologi Narendra Modi yang merupakan Perdana Menteri India saat ini? Narendra Modi jelas adalah anggota RRS, bahkan bukan hanya sekedar anggota. Dia bahkan mendirikan unit sayap mahasiswa RRS yang bernama Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad di daerahnya. Narendra Modi menjadi anggota tetap RRS pada akhir tahun 1960-an dan tinggal di Hedgewar Bhawan yang merupakan markas regional dari RRS. Dia bekerja sebagai asisten seniornya yang bertanggung jawab atas RRS cabang Gujarat dan Maharashtra. Pada tahun 1978, Narendra Modi diangkat menjadi kepala cabang RSS di sebuah divisi. Sejak saat itu, karirnya terus meningkat dan menjadi salah satu tokoh penting di organisasi tersebut. Dirinya juga kerap menjadi otak untuk mengorganisir demonstrasi. Salah satu yang paling terkenal ialah perannya dalam demonstrasi menuntut keadilan bagi para korban Hindu dari kerusuhan Hindu-Muslim di tahun 1985. Kepintaran Modi kemudian terus meningkat dalam hierarki RRS dan hubungannya dengan organisasi tersebut secara signifikan menguntungkan karir politiknya di kemudian hari. Pada pertengahan 1980-an, bakat Modi sebagai penyelenggara diakui secara luas. Ketika Lal Krishna Advani menjadi presiden dari partai BJP pada tahun 1986, ia memutuskan untuk meminta Modi bergabung ke partai tersebut. Tak tanggung-tanggung, Modi mengambil jabatan kunci sebagai sekretaris organisasi di cabang BJP Gujarat. Pada tahun 2002, Narendra Modi memasuki kontes pemilihan pertamanya dalam pemilihan yang membuatnya memenangkan kursi di Majelis Negara bagian Gujarat. Karir politik Modi setelah itu tetap menjadi campuran kontroversi mendalam. Perannya sebagai ketua menteri selama kerusuhan komunal yang melanda Gujarat pada tahun 2002 sangat dipertanyakan. Dia dituduh memaafkan kekerasan atau setidaknya tidak berbuat banyak untuk menghentikan pembunuhan lebih dari 1.000 orang, yang kebanyakan adalah Muslim, yang terjadi setelah puluhan penumpang Hindu meninggal ketika kereta mereka dibakar di kota Godhra.
Pada tahun 2005, Amerika Serikat menolak untuk mengeluarkan visa diplomatik dengan alasan bahwa ia bertanggung jawab atas kerusuhan tahun 2002, dan Inggris juga mengkritik perannya pada tahun 2002 tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hubungan antara Narendra Modi, RSS, dan BJP, sehingga kita bisa menyimpulkan arah kebijakan India yang dipimpin Narendra Modi saat ini mau kemana. Itu saja untuk video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya.